IKN akan dibangun menjadi kota hutan berkelanjutan. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Bambang Susantono mengatakan bahwa ibu kota di Kalimantan Timur akan dibangun menjadi kota hutan berkelanjutan, yang merupakan gabungan dari kota yang inklusif, hijau, dengan ketahanan yang tinggi. Jadi dari 256.000 hektar area yang akan dibangun untuk IKN, sebetulnya hanya 25% atau sekitar 160.000 hektar yang akan kita bangun menjadi kota, sisanya 65% adalah hutan tropis, yang merupakan kombinasi dari kota yang inklusif, hijau, dengan resiliensi yang tinggi, kata Bambang. Bambang mengatakan, Indonesia sebelumnya telah menjadi negara yang dituduh melakukan deforestasi. Untuk itu, pembangunan IKN kali ini dilakukan dengan perencanaan dan konsep yang matang untuk reforestasi, yaitu mengembalikan fungsi hutan, yang akan selaras dengan pembangunan kota hijau sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Kami sendiri melihat bahwa IKN adalah singkatan atau abreviasi dari investment, investasi, knowledge, pengetahuan, dan nature, alam. Karena kita yakin bahwa untuk mencari satu bentuk kota hutan yang berkelanjutan, akan banyak konsep-konsep baru yang nanti saling melengkapi, dan kita tahu akan ada sesuatu yang baik di sana, kata dia. Bambang menegaskan, pembangunan IKN juga sudah terpaut dan sejalan dengan target-target global, yakni komitmen untuk mengatasi perubahan iklim dengan mengembangkan Locally Determined Contribution, LCD, yang merupakan bagian dari National Determined Contribution, NDC, yakni komitmen untuk membangun kota yang rendah karbon dan memiliki ketahanan iklim di masa depan. Selain itu, IKN juga akan sejalan dengan target global yakni keanekaragaman hayati, dengan menjadi kota yang mampu menyerap karbon dengan reforestasi, juga mendorong kekayaan flora dan fauna yang sudah diakui dunia. Selain itu, Bambang juga menekankan bahwa Nusantara harus menjadi pusat kebudayaan bagi generasi muda di masa depan. IKN juga akan menjadi pusat kebudayaan bagi para milenial dan generasi, jadi harus kita pikirkan dan perkirakan dengan matang, budaya apa yang akan relevan dengan mereka di tahun 2045 nanti. Kita harus siapkan itu, ujarnya. Selama ini jadi antitesis Jokowi, Anies Baswedan tegaskan siap lanjutkan pembangunan IKN jika terpilih nanti. Bakal calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, mengaku akan melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara jika memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Meskipun selama ini disebut sebagai antitesis Presiden Joko Widodo, Jokowi, Anies memilih untuk tunduk terhadap undang-undang. Saya akan melaksanakan undang-undang, itu sumpah yang harus diucapkan oleh semua yang menjadi pemegang kewenangan, ucap Anies dalam unggahan video di kanal YouTube pribadinya, Anies Baswedan, dikutip Sabtu, 17 Juni 2023. Anies menambahkan, sejatinya kekuasaan berada di tangan rakyat. Jadi, jika sudah ada undang-undang yang menetapkan suatu kebijakan tertentu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai bahwa sikap patuh dan tetap melaksanakan amanat undang-undang adalah keputusan yang baik. Karena kekuasaan ada di tangan rakyat, jadi jalankan saja undang-undang itu. Selama ada undang-undang yang mengharuskan kita melaksanakan, kita laksanakan, imbuhnya. Kendati demikian, dalam wawancaranya bersama Karni Ilyas di kanal YouTube yang sama, Anies Baswedan menyebut bahwa apabila nantinya ditemui kendala atau kecacatan dalam pelaksanaan pembangunan IKN, prioritisasi tetap akan diperhatikan. Hal ini menyambung pertanyaan Karni Ilyas tentang banyaknya investor yang menarik dukungan terhadap proyek besar itu. Semua yang menyangkut eksekusi itu diputuskan ketika kita sudah bertugas, Bang. Pada saat itu, kita lihat anggarannya ada, sumber dayanya ada, tapi pada prinsipnya, undang-undang tetap dilaksanakan, tutupnya.
Bendungan Sepaku Semoy di IKN siap diisi air pada awal Juli 2023. Pemerintah tengah menggarap infrastruktur sumber air baku di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, yaitu Bendungan Sepaku Semoy dan intake Sungai Sepaku. Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hasumadilaga mengatakan, progres pembangunan Bendungan Sepaku Semoy saat ini mencapai 91,3% dengan target rampung pada akhir Juni 2023. Awal Juli 2023 mungkin impo-unding karena nanti tergantung cuaca, kata Danis saat dihubungi pada Senin, 12 Juni 2023. Bendungan Sepaku Semoy akan menyediakan air baku IKN hingga tahun 2030 sebesar 2.500 liter per detik dengan rincian 2.000 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan air baku di IKN dan 500 liter per detik untuk kota Balikpapan. Selain itu, bendungan ini juga berfungsi untuk mereduksi banjir hingga 55,26%. Secara fisik, Bendungan Sepaku Semoy memiliki tinggi 25 meter dan panjang 450 meter. Melalui water treatment plant, air dari Bendungan Sepaku Semoy dirancang untuk bisa langsung diminum. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2020 dan memiliki luas genangan 280 hektar dengan kapasitas tampung 10,06 juta meter kubik. Pembangunan Bendungan Sepaku Semoy dikerjakan dengan skema kontrak tahun jamak hingga tahun 2023 senilai Rp556,4 miliar dengan kontraktor pelaksana PT Brantas Abipraya PT Satna PT BRP, KSO. Sementara untuk proyek intake Sungai Sepaku, saat ini progres fisiknya telah mencapai 95,2%. Akhir Juni-Juli 2023 rampung fisik, intake Sungai Sepaku, tambah Danis. Intake Sungai Sepaku mulai dibangun pada 2021 dengan biaya pekerjaan Rp344,6 miliar oleh kontraktor pelaksana PT Adikarya, Persero, Tbk untuk memberikan manfaat air baku sebesar 3.000 liter per detik. Intake Sungai Sepaku dibangun dengan konsep bendung gerak, Obermeer, yang memiliki lebar bendung 117,2 meter, serta tinggi bendung 2,3 meter. Sejumlah pekerjaan meliputi tubuh bendung, dinding bendung, feeder channel, kantong lumpur, dinding hilir dan hulu, pekerjaan apron, kolam olak, serta pekerjaan Building Information Modeling, IBM.